Satu. Sepuluh. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna
pagi emak, selamat pagi abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih emak, terima kasih abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Arang mau jadi pohon. Jadi pohon. Tuh kan, Mak. Pohon gak penting. Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiara tara adalah keluarga. Selamat pagi emak sayang, selamat pagi abah sayang. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih emak, terima kasih abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Terima kasih emak, terima kasih abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Di hari berseri harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi emak, selamat pagi abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih emak, terima kasih abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Arang mau jadi pohon. Jadi pohon. Tuh kan, Mak. Pohon gak penting. Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara. Puisi
berseri indah. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Udah masuk? Udah kok. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Emak, selamat pagi Abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Emak, terima kasih Abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Arang mau jadi pohon. Jadi pohon. Tuh kan, Mak. Pohon gak penting. Kan nama Aras sendiri kan diambilnya dari pohon cemara. Arti yang paling bermakna adalah keluarga. Sudah. Tes. Masuk ya. Harusnya 400 sekian. Kami Pak nyewa yang 500.
Wes nang jame yo, San. Wes nang jame. Wes, kan wis suwi, Cuk, wis download. Sudah, ya. Oke. Ya. Ada tuh. Kabel lho gitu, sak sekolah lho. Tes. Ibu. Tes. Ki bisa. Selamat pagi anak-anak. Sudah siap ya untuk mengikuti kegiatan ketakwaan hari ini? Siap, Bu. Siap, baik. Kalau siap, ya, silahkan anak-anak ikuti kegiatan hari ini dengan sungguh-sungguh, ikuti dari awal sampai akhir ya. Oke? Oke, Bu. Siap? Oke, Bu. Baik. Oke, Bu. Siap. Oke, Bu. Respect. Oi. Shit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Haji Hafidun SPDI, yang kami hormati Bapak R. Slamet Widianto SS, yang kami hormati Ibu Dr. Anda T. Sugiyati selaku Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Yogyakarta. Yang kami hormati Bapak serta Ibu Guru karyawan SMP Negeri 6 Yogyakarta, yang kami sayangi dan yang kami banggakan siswa-siswi kelas 7 dan kelas 8 SMP Negeri 6 Yogyakarta. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa dipertemukan dalam acara virtual, yaitu pembekalan ketakwaan kelas 7 dan kelas 8 SMP Negeri 6 Yogyakarta, dengan tema meningkatkan kualitas iman untuk menjadi pribadi unggul. Terima kasih kami ucapkan kepada hadirin yang sudah mendatangi acara virtual ini. Untuk susunan acara yang akan kami sampaikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Yang ketiga, yaitu pembacaan ayat suci. Yang keempat adalah acara inti. Yang kelima adalah lain-lain, dan yang keenam adalah doa dan penutup. Memasuki acara pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama bagi yang beragama Muslim, beragama Islam. Kemudian untuk agama Katolik dan Kristen silakan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai.
Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Randa T. Sugiyati selaku Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Yogyakarta. Kepada Ibu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, pada pagi hari ini alhamdulillahirabbil alamin kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bertatap maya di jarak yang agak jauh, tapi insya Allah hati kita tetap bersama, tetap bersatu. Yang terhormat Bapak Ustadz Haji Hafidun SPDI, dan yang terhormat juga Bapak R. Slamet Widiantoro SS selaku motivator pendidikan dan guru agama Katolik yang nantinya akan memberikan materi khusus untuk anak-anak kami yang beragama Nasrani. Yang saya hormati juga teman-teman seperjuangan di SMP Negeri 6 Yogyakarta ini, Bapak Barmawi selaku guru agama beserta Ibu Nani, dan juga teman-teman tim IT, pembawa acara, dan semuanya yang telah dengan bagus bekerja sama untuk menyelenggarakan atau untuk melaksanakan setiap kegiatan yang ada di sekolah. Walaupun kami sudah 2 kali ini bertemu, khususnya untuk Pak Slamet, kami belum bisa bertatap muka langsung, tetapi insya Allah suatu hari nanti kita bisa bertemu langsung. Untuk Pak Hafidun, kami dulu sudah pernah memohon bantuan untuk mengadakan latihan manasik haji untuk anak-anakku kelas 9, tetapi pada waktu sebelum COVID. Nah, suatu ketika nanti atau semoga segera COVID ini berlalu dari muka bumi kita ini, dan nantinya anak-anakku bisa juga mengikuti manasik seperti tahun yang lalu. Anak-anakku yang berbahagia, yang tercinta, yang saya rindukan, karena sudah 1 tahun ini, tepatnya tanggal 23 Maret nanti, sudah 1 tahun anak-anak tidak ke sekolah. Maka kondisi seperti inilah yang harus kita lalui, pengajian dengan jarak jauh, kemudian pembelajaran juga jarak jauh. Tetapi anak-anakku tidak akan mengurangi semangat asalkan kita punya niat yang kuat untuk selalu mengisi waktu dengan baik. Pada hari ini, tim mengambil tema meningkatkan kualitas iman untuk menjadi pribadi unggul. Harus jelas dulu makna dari sebuah tema. Iman dan takwa. Ini sudah lekat menjadi satu. Yakin dan nantinya harus taat pada apa yang kita yakini. Menjalankan perintah, menjauhi larangan sesuai agama yang dianut. Islam tentu wajib sholat 5 waktu, dan khusus anak-anakku yang beragama Islam, kemarin hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021, anak-anakku libur di rumah karena ada peringatan Isra Mi'raj. Tepatnya dalam kalender Islam tanggal 27 Rajab. Makna terbesar dari peringatan Isra Mi'raj adalah perintah sholat. Yang sudah jelas banget, sudah jelas sekali ada di rukun Islam yang kedua, dan itu hukumnya wajib untuk anak-anakku yang sudah usia SMP, laki-laki maupun perempuan. Maka pada pagi hari ini nanti untuk anak-anakku yang beragama Islam akan
bersama Bapak Ustadz Haji Hafidun. Sedangkan anak-anak yang beragama Nasrani kebetulan menjelang Paskah, ye, Pak Slamet, ye, nanti persiapan atau pra-Paskah yang akan didampingi, dimotivasi oleh Bapak Slamet Widyantoro, dan semoga semua siswa-siswa kami memiliki kekuatan iman, menjadi anak-anak yang bertakwa, dan nantinya menjadi pribadi yang unggul. Tidak hanya pinter, tetapi berkarakter. Tidak hanya bahagia dunia, tapi juga bahagia di akhirat. Menjadi anak yang soleh-solehah, yang bisa taat pada agamanya, kepada orang tua, kepada guru, dan lingkungan dimanapun anak-anakku berada. Maka pada kesempatan pagi hari ini, anak-anakku tidak ada pembelajaran seperti hari biasa, karena kita butuh siraman rohani. Tidak sekedar ilmu otak, mikir, tapi kita juga harus berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, untuk menjadikan pribadi yang unggul. Pinter, otak saja tidak cukup, tetapi harus dikuatkan dengan iman dan takwa kita semua. Sesuai visi sekolah kita, meningkatkan takwa anak-anak, menjadi orang yang berprestasi, berbudaya, juga berwawasan lingkungan. Maka pagi hari ini kalian, anak-anakku, setelah mengikuti, ambil hikmah. Untuk mengambil hikmah tersebut, tulislah di buku. Nanti dilaporkan pada wali kelas bahwa apa yang dilaksanakan pagi hari ini, camkan dalam hati, renungkan, laksanakan, tulis. Insya Allah kalian semua akan menjadi anak-anak yang luar biasa, pribadi yang unggul. Itu anak-anakku, selamat mengikuti. Nanti Bu Titik mohon pamit, Pak Slamet, nanti kami serahkan anak-anak kami bersama Bu Indang Sri Wahyuli dan Ibu Francisca yang beragama Islam, nanti bersama Bapak Hafidun. Dan nanti kalau Bu Titik undur diri, mohon maaf karena ada acara yang bersamaan. Matur nuwun sangat Bapak, Pak Hafidun, Pak Slamet, juga Bapak Ibu Guru, serta anak-anakku. Sekian dari saya, mohon maaf apabila salah kata, salah ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan oleh Bu Titi. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan dapat diterima oleh anak-anak dengan baik, nggih. Nah, anak-anakku, karena acara pada pagi hari ini ada pembekalan ketakwaan ya, ada anak-anakku yang Muslim dan Nasrani. Nah, bagi anak-anakku yang Muslim, silahkan anak-anak tetap tinggal di ruang virtual meeting ini. Kemudian bagi anak-anakku yang Nasrani, mohon bergabung ulang menggunakan link yang sudah Pak Najib bagikan, nggih. Nanti anak-anakku yang Nasrani akan ditemani oleh Bapak R. Slamet Widiantono SS, kemudian didampingi pula dengan Bu Endang Sri Wahyuli dan Bu Francisca. Mohon anak-anak ikuti kegiatan tersebut dengan sungguh-sungguh. Jangan lupa catat apa materi yang telah disampaikan oleh Pak Slamet di buku catatan kalian, kemudian nanti kirimkan catatan tersebut di guru agama masing-masing. Begitu ya anak-anak ya. Jadi sekali lagi Bu Dian umumkan, anak-anakku yang Muslim tetap tinggal di virtual meeting ini. Kemudian bagi anak-anakku Nasrani, silahkan bergabung menggunakan link yang telah dibagikan oleh Pak Najib. Begitu nggih anak-anak nggih? Nggih, Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Dian. Terima kasih Bu Yuli. Terima kasih, Bu Dian. Linknya belum ada ya? Untuk Kristiani, rungono ketok ya.
Monggo Bu Endang Yuli dan Bu Francisca bisa share link ke anak-anak supaya anak-anak bisa segera bergabung di link untuk Nasrani nggih. Nah, anak-anakku untuk yang muslim bisa segera siap-siap karena acara kita akan segera dimulai. Sembari menunggu teman-teman lain yang sedang siap-siap, anak-anak bisa menyiapkan perlengkapan menulis kalian ya, buku catatan, kemudian pensil, pulpen jangan lupa. Simak acaranya dengan sungguh-sungguh, kemudian catat intisarinya di buku catatan kalian. Memasuki acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Quran Surat Al-Isra ayat 1-5 yang akan dibacakan oleh Ananda Arcelia Fatin dari kelas 8B. Kemudian untuk terjemahnya oleh Ahmad Syafiq dari kelas 8B. Kepada Ananda kami persilahkan. Kamu lewat sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ilal masjidil aqsa alladzi barakna lahu linuriyahu min ayatina. Sami'un basir. Wa ataina Musal kitabi wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Dzurriyyata man hamalna ma'anu innahu kana abdan syakura. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'tunna ulu wa kabira. Fa iza jaa wa'du ulama ba'athna alaikum ibadan uli ba'syin syadidun fajasu ilal diyar fakana wa'dan maf'ula. Sadaqallahul azim.
Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekeliling, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Terima kasih kepada Ananda Arselia Fatin dan Ahmad Syafiq yang telah membacakan ayat suci Al-Quran, Quran Surat Al-Isra ayat 1-5. Semoga yang membacakan maupun yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu pembekalan ketakwaan kelas 7 dan kelas 8 SMP Negeri 6 Yogyakarta dengan tema meningkatkan kualitas iman untuk menjadi pribadi yang unggul yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Hafizun SPDI. Sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari beliau. Beliau lahir di Ciamis tahun 1958, kemudian mengawali karir sebagai GPAI di SD Impres Cokrokusuman. Beliau juga sebagai guru PAI di SD Negeri Ungaran, Kota Yogyakarta. Kemudian beliau menjadi pembina BP 4 KUA Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta. Berikut tadi sekilas tentang kurikulum vitae dari Bapak Haji Hafizun SPDI. Kemudian kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP 6 Yogyakarta, begitu pula Bapak, Ibu guru yang ada di SMP 6 ini. Tidak lupa juga kepada anak-anakku yang berbahagia, khususnya kelas 7 dan kelas 8. Alhamdulillah, mari kita ungkapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa walaupun dalam
kondisi pandemi seperti ini, silaturahmi, kajian tetap harus berlangsung. Karena kalau tidak, nanti kita akan terputus rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mari dalam acara ini kita mengadakan temu maya. Istilah Bu Kepala Sekolah tadi temu maya, bahwa dalam rangka kita meningkatkan kualitas iman, dalam rangka ingin menjadi pribadi yang unggul, tetap walaupun dengan secara virtual seperti ini, kita tetap dijalankan. Anak-anakku khususnya dan semua para pemirsa pada umumnya, sekali lagi kita bersyukur, semoga dengan acara seperti ini, kita walaupun jauh lokasinya, tapi insya Allah dengan disambungkan dengan media seperti ini, tetap kita menyatu. Baiklah, yang perlu kita syukuri pula, anak-anakku khususnya, kemarin tanggal 27 Rajab, insya Allah pada umumnya umat Islam khususnya di Indonesia meyakini bahwa itu adalah saat peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkait dengan peristiwa ini, sumbernya sebagai dasar peristiwa ini tadi oleh temanmu sudah dibacakan dalam surat Al-Isra. Surat Al-Isra itu surat ke-17 di dalam Al-Quran. Ayat 1 itulah yang menjadi dasar bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah di-Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini saya secara pribadi nampaknya tidak bisa mengurai peristiwa secara runtut karena keterbatasan waktu. Cuma yang perlu kita ungkapkan di sini bahwa peristiwa Isra Mi'raj pada saat itu teknologi juga belum ada, belum secanggih sekarang. Saat itu Nabi Muhammad melakukan perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina. Setelah itu pun naik langsung ke langit sampai ke 7, ke Sidratul Muntaha, ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dalam waktu kurang dari 1 malam. Kenapa dikatakan kurang? Karena memulai perjalanannya itu sudah tengah malam. Nah, anak-anakku, banyak orang yang mengatakan bahwa perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad tidak masuk akal. Maka dari itu, untuk bisa menerima peristiwa ini, meyakini peristiwa ini, memang dasarnya harus punya iman. Maka tadi dalam pembukaan saya menyebutkan salah satu ayat dalam surat 3 ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Tuh. Jadi insya Allah orang yang bisa menerima peristiwa walau itu di luar atau tidak masuk akal, kalau punya iman insya Allah bisa menerima. Karena apa? Kita yakin bahwa Allah Maha Segala dan Allah juga sudah berfirman dalam Quran itu bahwa faida arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Allah berkehendak, maka dia tinggal mengatakan jadi, maka jadilah. Maka termasuk Nabi Muhammad saat itu belum ada teknologi, naik sampai ke langit ke-7 bahkan di atasnya lagi bisa. Karena apa? Allah berfirman tadi dalam ayat 1 surat 17, Alladzi barokna. Karena perjalanan itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Allah berkehendak Nabi Muhammad untuk sampai ke sana dengan cara Allah, tentu itu tidak mustahil.
Dan bagi orang yang beriman, insya Allah itu adalah bisa diyakini. Selanjutnya anak-anakku, peristiwa itu memang pada saat itu Nabi Muhammad dalam keadaan sedih. Ya, kalau orang dalam tarikh Islam disebut tahun itu karena Nabi Muhammad betul-betul sedih, itu disebut dengan tahun kesedihan. Kalau bahasa Arabnya adalah Amul Huzni. Kenapa sedih? Adalah Nabi Muhammad saat itu sedang berjuang, berdakwah, mengajak supaya manusia itu meyakini terhadap Tuhan yang Esa. Yang Esa. Namun ternyata mendapatkan perlawanan yang luar biasa. Sementara istrinya, Siti Khadijah, itulah adalah pendukung utama. Baik jiwa, raga, dan hartanya habis untuk mendukung dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Saat itu, tahun itu, istri beliau tercinta, Siti Khadijah, meninggal dunia. Kita tidak bisa membayangkan pendukung yang mencintai, hartanya semuanya dicurahkan, meninggal dunia. Tidak lama kemudian, pamannya, yang namanya Abu Thalib, itu juga meninggal dunia. Padahal beliau adalah yang mengasuh sejak beliau usia 8 tahunan sampai menikah, sampai dewasa, sampai beliau menjadi Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad itu juga diteror oleh masyarakat Quraisy, pamannya lah yang juga membela dan melindungi. Namun, kenapa yang menjadi kesedihan pamannya meninggal? Karena apa? Subhanallah, pamannya yang mengasuh sejak kecil sampai Nabi Muhammad menjadi nabi, kok meninggal itu tidak sempat bersyahadat. Itu. Padahal mengasuh seorang nabi, tapi kenapa beliau tidak sempat bersyahadat? Artinya kondisinya tidak sempat menjadi orang Islam. Itu yang membuat sedih. Maka saat itu Nabi Muhammad seperti putus asa, namun Allah memberi apa? Memberi solusi, memberikan hiburan dengan firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallah yahdi may yasha." Muhammad, sungguh kamu tidak punya hak untuk memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun. Walakinnallah yahdi may yasha. Tetapi hak prerogatif untuk memberi hidayah hanyalah Allah semata. Nah, anak-anakku khususnya, setelah itu Allah memberikan sekedar refreshing. Ingin menunjukkan bahwa Allah Maha Segala. Kalaupun Nabi Muhammad saat itu mendapatkan kesedihan, mari sekarang akan ditunjukkan kekuasaan Allah yang lain. Maka pada malam itu Nabi Muhammad dalam kondisi sedang sedih, berada di sekitar Ka'bah, maka tiba-tiba malaikat Jibril juga menghampirinya dengan membawa seekor binatang namanya burak. Besarnya kalau dengan keledai lebih besar, tapi kalau dengan kuda lebih kecil. Cuma langkahnya, perjalanannya seperti halnya kilat. Kilat bahasa Arabnya barak, maka dia disebut burak. Nah, anak-anakku, dari Masjidil Haram di Mekah sampai ke Palestina itu tidak dekat loh. Namun dengan burak tadi, Masya Allah, secepat kilat tadi ini. Perlu diketahui, ada informasi bahwa sebelum sampai ke Baitul Maqdis di Palestina itu, ternyata Nabi Muhammad diajak napak tilas kepada perjalanan atau sejarah para nabi yang terdahulu. Paling tidak, dari Mekah, dari Masjidil Haram, setelah naik burak, Rasulullah diajak mampir dulu di Thaibah. Thaibah itu ada di wilayah Madinah. Rupanya
Allah memberitahu, memberi gambaran bahwa suatu saat nanti Nabi Muhammad akan berdomisili dan memerintah Islam, ya, dengan keislaman itu pusatnya ada di Madinah. Nah, di tempat itu di Thaibah Nabi Muhammad ngapain? Melaksanakan sholat sunat 2 rakaat. Lalu setelah itu langsung melesat lagi ke Madian. Di tempat itu singgahlah di sebuah tempat, di situ ada potongan atau pokok kayu. Di situ Rasulullah juga sholat 2 rakaat. Lalu kayu itu kok ada kayu? Kenapa? Ternyata potongan kayu itu adalah dulu tempat Nabi Musa berteduh. Ketika pergi dari Mesir gitu, dikejar-kejar oleh Fir'aun, maka dia ke Madian. Di situ berteduh dan melihat orang-orang berkerumun memberi minum kambingnya, sehingga ketemu dengan 2 orang putri dan seterusnya itu. Nah, disitulah sholat 2 rakaat. Berikutnya langsung juga melesat sampailah ke Bukit Tursina. Di sana juga beliau menunaikan sholat 2 rakaat. Kenapa di Bukit Tursina? Bukit Tursina adalah bukit atau tempat Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam Al-Qur'annya ada wattini wazaitun waturisinin, itu diabadikan di surat itu. Lalu yang keempat, persinggahan yang keempat adalah di Baitul Laham. Kalau bahasa umumnya Bethlehem. Lehem itu artinya daging. Ya, di situ Rasulullah juga menunaikan ibadah sholat sunat. Bethlehem itu apa? Bethlehem maksudnya adalah tempat Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Nah, itulah anak-anak kisah di mana Nabi Muhammad itu sebelum sampai sampai ke Baitul Maqdis itu mampir-mampir di tempat bersejarah. Lalu ada anak-anakku, sampailah di Baitul Maqdis, maka buruk pun diikat talinya di pintu masjid. Lalu beliau sholat berjamaah dengan para nabi dan rasul terdahulu. Kok bisa? Ketika Allah menghendaki, itu tetap bisa dihadirkan. Lalu malaikat Jibril pun menyediakan 2 bejana, yang satu berisi arak atau minuman keras, yang satu berisi susu. Maka baginda Rasul memilih yang susu. Lalu setelah meminum itu, malaikat Jibril menghampirinya, sungguh engkau benar. Maksudnya apa? Andai yang diminum adalah susu, Masya Allah nanti umatmu akan menjadi apa? Seperti itulah. Lalu anak-anakku, demi menunjukkan kebesaran Allah, maka Nabi Muhammad pun dipanggil ke hadirat Allah SWT melalui beberapa tahapan, yakni melalui menembus pintu-pintu langit. Insya Allah di antara anak-anakku sudah ada yang pernah membaca atau mendengar kajian-kajian bahwa yang dilalui oleh baginda Rasul ketika Isra Mi'raj, yaitu Mi'raj itu naik ke atas begitu, maksudnya adalah naik menembus beberapa langit. Langit pertama, bersama malaikat Jibril, Nabi Adam pun terus melesat, sampailah di pintu langit di situ. Malaikat Jibril mengetuk pintu langit itu, sambil mengucap salam. Assalamualaikum, siapa Anda? Aku Jibril. Bersama siapa? Bersama Nabi Muhammad. Sudahkah mendapat izin? Sudah. Maka dibukalah pintu itu, maka ketemulah dengan manusia pertama, nabi pertama, yaitu siapa anak-anakku? Ada yang tahu? Insya Allah Adam alaihissalam itu. Lalu Nabi Adam pun mengucapkan salam dan meyakinkan
menubuah Nabi Muhammad. Benar, Nabi Muhammad adalah seorang nabi terakhir bahkan. Lalu setelah dari situ naik lagi. Sampailah ke langit kedua. Ucapkan salam malaikat Jibril, ngetuk pintunya, minta izin untuk masuk. Maka ditanya pula, siapa Anda? Jibril. Siapa yang bersama Anda? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudahkah mendapat izin dari Allah? Tentu sudah. Akhirnya dibukakan pintu, di situ dipertemukan dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi salam. Lalu mereka mengucapkan salam dan dijawab dan disambutnya. Mereka pun menetapkan nubuah kenabian Nabi Muhammad itu. Cepat. Setelah itu naik lagi ke langit ketiga. Seperti biasa, ngetuk pintu, ditanya, diucapkan salam gitu, dan terus bisa dibukakan di langit ketiga. Ketemu dengan Nabi yang konon paling ganteng. Ya kalau dengan Pak Barmawi kayaknya 11-12 lah gitu. Ya, yaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Berikutnya langsung saja ini yang keempat. Yang keempat dibukakan pintunya dan seterusnya, ketemulah dengan Nabi Idris. Maka Nabi Idris pun menetapkan kenabian Nabi Muhammad. Kita tahu siapa Nabi Idris? Nabi Idris adalah nabi atau manusia yang pertama kali menemukan huruf atau angka-angka. Idris artinya belajar. Maka beliau adalah orang yang pertama terkait dengan masalah pelajaran. Lalu naik lagi ke langit kelima. Di langit kelima ketemu dengan siapa? Adalah ketemu dengan seorang nabi yang mendampingi Nabi Musa alaihi salam yang masih familinya, yaitu Nabi Harun alaihi salam. Seperti biasa menyambutnya dan menetapkan kenabian Nabi Muhammad. Lalu keenam, naik lagi ke langit keenam, ketemulah dengan Nabi Musa alaihi salam. Nah, disitulah ada yang menceritakan Nabi Musa di situ menangis. Kenapa? Karena diinformasikan bahwa Nabi Musa umatnya cukup banyak, tetapi lebih banyak umat Nabi Muhammad. Dan Nabi Musa sedihnya itu apa? Begini, umat Nabi Musa insya Allah banyak yang soleh, banyak yang pantas masuk surga. Namun umat-umat Nabi sebelumnya baru bisa masuk ke dalam surga yang soleh-soleh itu setelah umat Nabi Muhammad masuk semua. Itu yang membuat Nabi Musa itu ya sedih begitu. Itu diceritakan. Terus yang terakhir, naiklah ke langit ketujuh. Di sana oleh Allah dipertemukan Nabi Muhammad itu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka mengucapkan salam, dijawab dan disambutnya, Nabi Ibrahim pun menetapkan kenabian Nabi Muhammad. Ada yang menceritakan anak-anakku, ketika di sana antara Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim itu saling berangkulan. Kalau bahasa sekarang kayaknya itu ya cipika-cipiki. Sekarang apa? Di sana ada kesan. Nabi Ibrahim walaupun Nabi Muhammad masing-masing punya kesan begini. Loh, kok aroma keringatnya, kok postur tubuhnya mirip sekali. Karena memang Nabi Muhammad adalah cucu atau keturunan dari Nabi Ibrahim alaihis salam. Anak-anakku, apakah sampai di situ? Tidak. Setelah itu Nabi Muhammad itu langsung dinaikkan lagi sampailah ke Sidratul Muntaha. Di sana oleh Allah Subhanahu wa taala dikisahkan Nabi Muhammad diperlihatkan neraka, diperlihatkan juga surga. Bagaimana suasana Nabi Muhammad ketika diperlihatkan neraka? Yang ada menangis. Karena apa? Beliau diperlihatkan penduduk neraka nanti akan seperti itu. Beliau menangis, khawatir. Jangan-jangan nanti umatku banyak yang masuk ke sana. Karena apa? Untuk masuk neraka, kadang-kadang biayanya mahal sebetulnya.
tapi mudah untuk memasukkannya ke sana. Iya, maka Nabi Muhammad pun nangis. Begitu pula ketika diperlihatkan sorga. Nabi Muhammad apakah terus senyum? Apakah juga ketawa terbahak-bahak? Tidak. Dikisahkan Nabi Muhammad ketika masuk sorga pun, diperlihatkan sorga pun, Nabi Muhammad tetap menangis. Karena apa? Ya Allah, yang masuk sorga kok cuma sedikit. Nabi Muhammad juga khawatir, jangan-jangan nanti umatku tidak banyak yang masuk ke dalam sorga itu. Itulah. Maka saat itu dikisahkan Nabi Muhammad pun sedih begitu. Lalu sampailah ke Baitul Ma'mur. Di sanalah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah mewahyukan, yakni supaya Nabi Muhammad itu nanti ke dunia membawa titah, yaitu melaksanakan sholat fardu 50 kali. Anak-anakku bisa membayangkan enggak ya? Kalau sehari semalam tetap kita melaksanakannya 50 waktu begitu, kira-kira sempat belajar enggak ya di SMP 6 gitu? Ya, rupanya kan repot pula ya. Maka begitulah, setelah mendapatkan wahyu untuk melaksanakan sholat 50 waktu, selesai turunlah Nabi Muhammad itu, ya tadi ditemani oleh malaikat Jibril. Singgah di masing-masing langit tadi, cuma ketika sampai di langit ke-6, yaitu ketemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa orangnya memang kritis, tegas gitu. Lalu tanya, wahai Nabi Muhammad, apa perintah atau tugas yang diberikan Allah untuk kalian, untukmu? Oh, kami dikaruniai atau ditugasi untuk melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam. Mbak, sanggup enggak 50 kali sehari semalam? Tidak sanggup ya. 5 kali ringan apa berat? Ringan. Kalau ringan, apakah sholat Anda selalu di tepat waktu? Apakah kadang-kadang juga mbalelo gitu? Berarti yang 5 waktu pun sebetulnya berat. Baik. Lalu bagaimana? Karena usulan Nabi Musa tadi, tolong minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, dikisahkan Nabi Muhammad pun akhirnya menerima saran dari Nabi Musa alaihissalam, terus mohon keringanan kepada Allah untuk dikurangi dan dikurangi. Anak-anakku, apakah langsung yang 50 itu langsung dikurangi 45? Tidak. Ternyata dikurangi, ada yang mengkisahkan dikurangi 5, baru sampai 5, tapi ada yang bilang 5 terus 10 atau 5 lagi sehingga tinggal 5. Cuma anak-anakku, yang perlu kita yakinkan adalah diinformasikan atau dijelaskan dalam hadis bahwa benar, sekarang yang kita lakukan adalah 5 kali sehari semalam. Namun nilainya tidak kurang dengan yang 50 kali. Kenapa? Allah dalam Quran juga sudah berfirman bahwa barang siapa yang mengamalkan amalan soleh akan dilipatkan 10 kalinya. Berarti kalau kita melaksanakan 5 kali dalam sehari, sama enggak dengan 50 kali? Sama enggak, Mbak? Iya. 5 kali 10 berarti 50. Maka para ulama mengatakan benar 5 kali, tetapi insya Allah nilainya tidak beda dengan yang 50 kali. Oke. Baiklah, itu sekarang alhamdulillah jadinya sholat fardu itu tinggal 5 kali. Lalu selanjutnya, anak-anakku, kita sebagai umat Islam, itu memang ada informasi dari baginda Rasul bahwa besok di hari kiamat, setelah kita dihitung amalnya, yang pertama kali akan
tanyakan, yang pertama kali akan dihitung amal manusia adalah sholatnya. Kata Rasul, apabila sholatnya baik, maka diyakinkan amalan-amalan yang lainnya baik. Namun sebaliknya, ketika sholat seseorang itu buruk, maka bisa dipastikan amalan yang lain juga buruk. Maka dari itu, khususnya kepada anak-anakku yang muslim dan muslimat, mari agar kita ini betul-betul pantas disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, agar iman kita semakin kuat, mari yakini bahwa kita memang harus membuktikan keimanan kita ini dengan melakukan sholat di awal waktu atau yang diutamakan. Soalnya kadang-kadang kan banyak sholat isya. Sholat isya kan mulai jam berapa? Jam 7 malam ya, sampai menjelang subuh. Mbak Ayu sekarang sholat di awal waktu. Kan tidak sedikit yang terus beralasan, nanti ini nanggung sedang Zoom, nanti nanggung sedang belajar dan seterusnya. Padahal Rasulullah sudah menekankan yang terbaik adalah di awal waktu. Baiklah anak-anakku. Nah, sebagai bukti menjadi orang yang bertakwa itu adalah dengan mendirikan sholat. Mana buktinya? Nanti anak-anakku bisa lihat dalam Quran surat 2 ayat 1 sampai 5. Di situ disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alif lam mim, dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Inilah Alkitab, Al-Quran. Tidak ada keraguan loh isinya. Untuk apa Quran diturunkan? Untuk menjadi kita sebagai orang yang bertakwa. Sekarang, orang bertakwa itu seperti apa? Satu, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman kepada hal yang gaib. Coba anak-anakku, ini yang hadir ini ya. Yakin enggak kalau besok akan ada hari kiamat? Itu adalah yang gaib. Yakin enggak kalau besok ada surga neraka? Yakin. Itu salah satu tanda orang yang bertakwa. Yang kedua, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Tanda yang kedua adalah mendirikan salat. Jadi kalau kita mengaku orang bertakwa tapi tidak melakukan salat, maaf. Itu pantas tidak disebut orang yang bertakwa? Tentu tidak. Ibarat sepeda. Sepeda komponennya kan ada roda, ada rantai, dan sebagainya. Sekarang kalau sepeda tidak ada rodanya gitu loh. Apa disebut sepeda yang komplit? Kan tidak. Maka dari itu ada 5 di situ tandanya orang yang bertakwa. Ya, tadi iman kepadanya gaib, mendirikan sholat, berinfak atau berzakat, ya toh. Terus iman kepada kitab-kitab Al-Quran, termasuk kitab yang lain loh. Itu, dan yang kelima adalah yakin akan adanya hari akhirat. Nah, apa kata Allah? Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang yang memenuhi 5 kriteria itu, itulah orang yang bertakwa, dan mereka itulah yang pantas menjadi orang yang sukses, orang yang menang, orang yang paripurna, seperti itu. Maka dari itu, mari untuk menguatkan takwa kita, buktikan dengan melaksanakan sholat. Selanjutnya anak-anakku, kalau di situ ada apa namanya, dengan meningkatkan ketakwaan, itu juga menjadi tadi apa Pak Bar, pribadi dalam apa namanya, itu di backgroundnya itu meningkatkan kualitas iman, terus pribadi yang unggul. Nah, jadi muflih itu yang unggul itu tadi ya. Nah sekarang supaya pribadi kita bisa unggul, mana yang bisa diambil dari sholat? Karena inti daripada oleh-oleh apa namanya Isra Mi'raj adalah sholat. Begini anak-anakku. Halo.
Ya, selanjutnya begini. Sholat. Saya tanya dulu kepada ini siapa tuh? Mas, bolehkah kita sholat tanpa wudhu? Berarti wudhu adalah rangkaian sholat. Ada informasi dari baginda Rasul, anak-anakku. Barang siapa yang wudhunya sempurna, maka dia pantas juga masuk surga. Hanya dengan wudhu? Ya. Maka dari itu, bagaimana tapi wudhunya yang pantas untuk menghantar ke surga? Tentu, wudhunya yang benar. Wudhu yang benar adalah satu, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, dan juga menghayatinya. Anak-anakku, ini diambil dari kitab juga, ini uraian dari ulama bahwa wudhu insya Allah akan membentuk karakter. Supaya kita menjadi orang yang imannya meningkat dan menjadi orang yang bertakwa. Contoh, ketika berkumur. Tolong, ketika berkumur itu pertama wudhu kan berkumur ya. Itu tolong dihayati. Bahwa berkumur ini bukan saja membersihkan fisik. Sebab apa? Kalau hanya membersihkan fisik tadi habis mandi, gosok gigi, pakai pasta lagi. Tapi kenapa ketika wudhu tetap berkumur? Itu maksudnya para ulama ada yang memberi hikmah begini. Saudara, ketika Anda wudhu, ketika berkumur, coba ingatkan kepada mulutmu, ingatkan kepada lisanmu supaya apa? Supaya suci. Hai lisan, hai mulut, sucilah engkau dari perbuatan-perbuatan yang kotor. Kenapa? Karena kita akan menghadap Allah, Allah yang maha suci. Karena akan menghadap yang maha suci, mulut pun harus suci. Kumuran yang kedua, ya Allah, andaikan mulutku, lisanku ini ada dosanya, tolong ampunkan ya Allah. Terus kumur yang ketiga, ya Allah, tolong ya Allah, jadikan lisanku ini basah untuk selalu menyebut asmamu. Itu ketika berkumur. Terus langsung misalnya sekarang tangan. Mbak, Anda ketika wudhu membasuh tangan, itu dari ujung jari sampai ke ketiak, apa sampai mana batasnya? Sampai apa? Siku. Kenapa sampai siku? Nah, maaf, ulama ahli hikmah mengatakan begini. Kenapa sampai siku? Itu memang contoh Rasulullah. Tapi hikmahnya apa? Ternyata begini. Ujung jari sampai siku, ya, ini kemungkinan untuk berbuat jahat mungkin. Taruhlah tangan ini karena mencuri dipotong. Potong sembuh, ya, pergelangannya sembuh, gitu kan. Tapi karena ada punya niat jahat, masih bisa untuk berbuat jahat, apa tidak? Untuk untuk ngantem masih bisa. Untuk nyangklong tas juga masih bisa. Tapi coba kalau sudah tangan tidak ada sikut ke bawah, untuk berbuat jahat relatif sedikit. Maka dari itu, ulama tadi itu menjelaskan, ketika membasuh tangan Mbak, tangan sucilah engkau ya dari perbuatan kotor. Yang kedua, usapan yang kedua, ya Allah, ampunkan tanganku ini, gitu ya, dari dosa-dosa. Maaf, Mas, tangannya sok jawal-jawil enggak? Halo, pernah jawal apa jawil? Iya. Nah, ketika itu sambil ya Allah, gitu ya. Maka Rasulullah mengatakan, orang yang wudhu dengan benar, maka air yang menetes itu melunturkan dosa-dosa. Itu hikmahnya. Lalu usapan yang ketiga, ya Allah, jadikan tangan kananku ini sebagai penerima catatan amalku besok di akhirat. Sebaliknya ketika yang kiri, ya Allah, jangan jadikan tangan kiriku ini sebagai penerima catatan amalku. Sebab yang menerima dengan tangan kanan, insya Allah ahli surga. Yang menerima tangan kiri, naudzubillah min dzalik. Begitu. Terus sampailah sekarang ketika wudhu kaki.
Ini Bapak apa Mas? Pak, Pak Guru ya? Pak Guru. Nah, tolong ketika membasuh kaki, batasnya sampai paha apa sampai dengkul? Oh, malah patah kaki. Pertanyaannya, oh, mata kaki ya Mas ya. Oh, bukan dengkul, bukan paha. Kenapa? Nah ini. Oh, itu kan contoh dari Rasulullah, benar. Cuma hikmah tadi, ternyata anak-anakku, kaki ketika masih ada di bawah mata kaki untuk berbuat jahat masih mungkin. Tapi kalau kaki itu sudah hilang, mata kaki ke bawah hilang, insya Allah untuk berdiri pun sulit. Setuju? Iya. Maka dari itu tadi, ketika membasuh kaki juga, ya Allah, hei kaki, suci yoki. Melangkah ya melangkah, tapi hal-hal yang positif gitu loh. Nah, terus basuh yang kedua, ya Allah, ampunkan kaki-kaki ini dari dosa-dosa kaki. Mas, pernah enggak kaki kita mengantar sesuatu yang buruk? Pak ya, jangan dijawab kalau yang ini, enggak usah. Gitu ya, tuh. Nah, terus basuhan yang terakhir, ya Allah, jadikanlah kakiku ini besok melewati jembatan Shiratal Mustaqim dengan lancar dan tidak goyah. Itu ada penjelasan seperti itu. Nah, ketika dengan wudhu itu dihayati seperti itu, insya Allah kok Mas. Insya Allah. Mulut untuk berkata yang negatif, relatif, takut. Dan seterusnya. Terakhir. Waktunya hampir habis ya. Ya. Sekarang yang terakhir terkait dengan amalan sholat. Saya tanya dulu deh kepada anak-anakku yang ada di ruangan ini. Mbak tadi yang membaca Quran ya. Pertanyaannya adalah, Anda tentang bacaan sholat, semuanya hafal dari awal sampai akhir? Insya Allah. Mas? Insya Allah. Hafal nggih? Pertanyaan kedua, Anda ketika sholat mengucapkan bacaan dari awal sampai akhir, pertanyaannya adalah, paham enggak semua yang Anda ucapkan? Paham. Halo. Kalau yang di rumah gimana? Ada yang paham? Paham ya? Insya Allah. Insya Allah. Jangan apa namanya? Usahakan ya. Usahakan ketika kita itu sholat, itu memahami dan menghayati. Subhanallah. Efeknya apa? Coba lihat dalam surat 29 ayat 45. Nih, itu kuncinya di situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Allah sudah memberi jaminan. Siapa yang sholatnya benar, ya, itu pasti anak-anakku, pasti apa namanya? Orang yang sholatnya benar itu pasti akan mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sekarang, orang yang sholatnya benar itu seperti apa? Kalau menurut ayat tadi, itu kan artinya begini. Utlu, bacalah dengan penuh penghayatan. Saya ulangi. Bacalah dengan penuh pemahaman apa yang telah aku wahyukan kepadamu. Mas, tadi membaca Al-Quran. Mbak tadi yang membaca ya. Begitu membaca Arabnya, langsung paham belum? Halo? Belum. Berarti perlu ada terjemahnya. Terjemah saja sudah menghayati apa belum? Maka perlu dikaji lebih dalam. Sekarang saya tanya dulu deh. Pernah enggak mengirim atau menerima WA? Ya, pernah. Sekarang, andai saya ngirim WA ke Anda dengan bahasa Sunda. Bahasa Sunda bukan? Orang Sunda bukan? Nah, saya kirim pakai bahasa Sunda. Saya yakin Anda bisa membacanya. Tapi bisa enggak memahami? Karena bukan bahasanya. Kalau tidak memahami, rasanya gimana? Senang, padahal di situ tuh kata-kata cinta loh. Tapi karena enggak paham kan? Maka dari itu, termasuk dalam kita melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, beda
antara yang dipahami dengan yang tidak. Pesan dari Allah tadi dalam ayat itu, utlu itu tilawah. Bacalah Al-Quran itu dengan pemahaman, syukur sampai penghayatan. Wa aqimi sholat, dan begitu pula kalian dalam mendirikan sholat. Pahami dan hayati. Sebab sholat yang didukung dengan pemahaman dan penghayatan, terus didukung dengan pemahaman dan penghayatan Al-Quran, yakin sholat kita akan menjamin terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Itu jaminannya begitu. Sekarang Mas, mana bukti kalau kita dalam sholat menghayati, ya berusaha memahami ya. Terus didukung dengan penghayatan dari Quran dalam surat Al-Ma'un, ya. Surat Al-Ma'un, di situ kan ada yang mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin." Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Adalah mereka yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak mengajak memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang yang sholat. Melalaikan sholatnya. Melalaikan. Sebentar. Celakalah bagi orang yang sholat. Maksudnya apa? Sholat tapi tidak peduli kepada anak yatim. Terus. Tidak sholat tapi tidak peduli terhadap orang miskin. Termasuk dalam hal ini adalah sholatnya tadi lalai. Fawailul alladzina hum an sholatihim sahun, yang sholatnya itu lalai. Lalai dalam arti boleh jadi yo sholat tapi tidak memperhatikan tadi anak yatim dan miskin, dan maaf, dikategorikan lalai adalah orang yang sholat maaf, mungkin kita pernah lah gitu ya. Allahu Akbar. Pernah enggak Mbak? Allahu Akbar terus kita mengucap. Ya, mengucap terus bacaan dari awal sampai akhir. Tapi pikiran kita, aduh, besok itu ulangan nih. Pernah? Mungkin kalau yang sudah tua-tua seperti saya gitu ya. Kunci hilang, ya enggak ketemu. Pas sholat jadi ingat, oh itu di bawah jok misalnya seperti itu. Kenapa? Itu karena kita dalam mengucapkan bacaan-bacaan sholat itu tidak dipahami. Tapi kalau dipahami, subhanallah. Contoh, ketika awal Allahu Akbar, artinya Allah yang Maha Agung. Lalu tangan kita diangkat. Ada apa? Kalau tidak diangkat gimana? Gitu ya. Nah, ahli hikmah memberi penjelasan begini Mas. Ketika seseorang itu merasa rendah, ketika seseorang itu merasa kalah, lemah, maka mengangkat tangan. Contoh kalau kita ketemu dengan musuh, contoh. Karena kita tidak bawa senjata, sementara di depan kita membawa senjata, supaya selamat bagaimana? Angkat. Menandakan kalau kita itu lemah. Di hadapan Allah yang Maha Agung, kita angkat tangan. Ya Allah, Engkau yang Maha Agung, saya maha lemah. Lalu sedekap. Ya, tangan disedekapkan. Kenapa sedekap? Itu gambaran kalau kita itu dikerangkeng. Dikerangkeng apa di borgol. Sekarang, Mike Tyson, petinju kelas internasional. Sekali pukul, kecilnya rumah sakit, gedene kuburan, kan begitu bahasanya. Nah, tapi coba kalau Mike Tyson itu diborgol, bisa ngantem? Tidak. Di hadapan Allah kita menyatakan, ya Allah, Engkau yang Maha Agung, kami maha lemah, kami tidak punya daya. La haula wala quwata. Ini adalah pemahaman dan penghayatan kalimatnya Allahu Akbar, Allah Maha Agung, sementara perbuatan kita, gerakan kita adalah bersedekap. Itu satu yang perlu kita hayati. Yang kedua, langsung saja ketika kita ruku. Pertanyaannya Mbak, Mas, kalau ruku, kepala dengan pantat, ya, itu tinggian mana yang benar? Halo?
ruku yang benar, kepala dengan pantat tinggian mana posisinya? Boleh enggak seperti ini? Kepala agak lebih rendah dari pantat. Atau begini, kepala lebih tinggilah dari pantat. Apa begitu? Tidak. Yang jelas Rasulullah menjelaskan bahwa ruku yang benar adalah andaikan meletakkan telur pun itu tidak menggelinding. Begitu. Artinya apa? Kepala dan pantat itu usahakan sejajar, rata. Apa hikmah yang ada di balik itu? Apa nilai pendidikan yang ada di situ? Apa nilai karakter yang ada di situ? Ternyata begini, kepala adalah simbol kemuliaan. Pantat simbol kehinaan. Ada Bu, apa namanya? Kalau kepala sekolah ada ya, kepala sekolah. Ada enggak pantat sekolah? Enggak ada. Sekarang, kalau orang di Indonesia khususnya, kalau dipegang kepalanya itu merasa dilecehkan enggak? Ya. Terus kepala adalah simbol kemuliaan. Terus pantat simbol, kenapa pantat simbol kehinaan? Karena, maaf, yang keluar dari daerah pantat adalah baik ada wujudnya atau tidak, tidak semua pada doyan. Tidak semua pada senang. Halo. Iya Pak ya Mas? Nah, maka dari itu, ketika di hadapan Allah, kepala dan pantat sejajar. Perhatikan, kepala kita waktu itu, mata kita pandangannya ke kanan, ke kiri, atau ke bawah? Ke bawah. Ke bawah itu melihat apa? Tanah. Gitu loh. Itu memberi makna bahwa, hai manusia, kamu di hadapan Allah, antara yang mulia dengan orang yang dihinakan sama di hadapan Allah, sama-sama dari tanah. Siapa yang maha agung? Subhana rabbiyal azim. Yang maha agung siapa? Nah, jadi ketika ruku ada pembelajaran, pendidikan karakter, bahwa kita sebetulnya setara. Sesama manusia, apapun warnanya, apapun bangsanya, sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mulia? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah hanyalah orang yang bertakwa. Selanjutnya, ini sedikit lagi. Gerakan ketika sujud. Bu, halo. Ketika sujud, kepala dengan pantat tinggian mana? Tinggian pantat. Kepala dengan kaki tinggian mana? Ketika sujud, kepala dan kaki adalah setara. Ini menggambarkan apa, anak-anakku? Ya, ini memberi gambaran. Allah ingin memberi pelajaran kepada manusia. Hai manusia, belum tentu orang yang dihinakan di mata manusia itu lebih rendah. Atau dengan kata lain, boleh jadi orang yang terhormat di mata manusia bisa lebih rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, misalnya ada pejabat korup, sementara orang-orang yang miskin justru dia itu malah suka tolong menolong misalnya. Di hadapan Allah kira-kira mulia yang mana? Dalam contoh sejarah ada Bilal bin Rabah, sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Bilal seorang orang hitam, budak aslinya, tapi karena dia itu adalah bertakwa, dekat sama Allah, cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka ketika Nabi Muhammad diperlihatkan surga ketika Isra Mi'raj tadi, maka terumpah Bilal sudah terdengar ada di sana. Dimuliakan. Ya, ini gambaran ketika sujud, boleh jadi orang yang dimuliakan di mata manusia justru rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan sebaliknya. Apa yang diucapkan saat sujud? Subhana rabbiyal a'la. Yang maha tinggi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling terakhir. Adik-adikku, anak-anakku, ketika kita sholat, ya, diakhiri dengan salam. Sekarang pertanyaannya, ketika salam, kita itu menunduk dan menengadah apa nengok kanan dan kiri?
Halo. Iya. Rasulullah memberi contoh ketika salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kanan dan ke kiri. Ingat, yang namanya salam adalah doa. Ada 3 muatan doa di situ. Assalamualaikum. Semoga keselamatan terlimpah kepadamu. Warahmatullah, begitu pula kasih sayang Allah, wabarakatuh, dan berkahnya. Ya. Jadi ada 3 doa. Untuk siapa doa itu? Untuk diri dan apapun siapapun yang ada di sebelah kanan, untuk diri dan apapun siapapun dan sebelah kiri. Artinya orang yang sholat, yang sudah tunduk kepada aturan-aturan Allah, memuji dan memohon ampun dari kesalahannya, berarti menjadi pelopor untuk penebar keselamatan, rahmat, dan keberkahan. Pertanyaannya adalah, ketika kita sholat kan sendirian, Pak. Lalu yang sebelah kanan kita siapa? Subhanallah. Kita harus yakin. Ketika kita sholat, pasti ada malaikat yang menemani. Pasti itu. Terus yang kedua, siapa yang harus kita berikan salam, rahmat, dan barokah? Siapapun, apapun yang sebelah kanan. Apapun, siapapun sebelah kiri. Taruhlah sebelah kanan saya sekarang ada meja, ada lemari, ya Allah. Semoga apapun yang ada di lemari itu selamat, mendapat rahmat, dan juga mendapat berkah. Kalaupun ada hujan banjir, selamat, kan begitu. Itu kalau itu lemari, pohon-pohonan gitu ya. Halo? Ya, pohon-pohon itu juga. Semoga ya Allah, pohon-pohon yang ada sebelah kanan kiri lingkungan kami selamat, mendapat kasih sayangmu, dan juga mendapat barokah. Selamat, tumbuh dengan bagus, mendapat rahmat, ada berbunga dan seterusnya, berkah, memberikan manfaat, ada buahnya, daunnya bisa untuk pupuk dan sebagainya dan sebagainya. Nah, maka dari itu, sebagai pungkasan bahwa Islam adalah damai, Islam adalah selamat, Islam adalah sejahtera. Tadi ketika kita itu memohon keselamatan, rahmat, dan keberkahan kepada kanan kiri, khususnya ketika orang sedang ibadah haji, sedang pakai pakaian ihram itu, Mas, itu kan tidak boleh memetik pohon, mematahkan pohon, termasuk tidak boleh membunuh binatang, walau itu binatang kecil. Artinya, kalau ada orang berpakaian ihram, ibadah haji itu, terus kok mematahkan pohon, nyoklek gitu, ataupun membunuh kelinci misalnya, itu mendapatkan kena denda. Apa dendanya? Minimal ya, itu seharga yang dipatahkan, seharga yang dibunuh. Yang paling gampang itu akhirnya damnya itu bisa untuk justru dengan menyembelih seekor kambing. Karena apa? Itu termasuk denda. Nah, anak-anakku, rupanya ini uraian yang bisa diungkapkan, yang mana intinya bahwa Isra Mi'raj memang adalah peristiwa yang luar biasa, di luar nalar begitu, tetapi saat itu pun, waktu itu pun itu sudah ada yang langsung protes. Begitu Nabi Muhammad sampai ke Ka'bah kembali, langsung bilang kepada orang yang ada di situ, kalau tidak salah waktu itu memang kebetulan Abu Jahal. Abu Jahal itu tanya, Muhammad, pagi-pagi ini kamu dari mana? Sepertinya kok tergopoh-gopoh gitu ya. Saya baru saja dari dari Masjidil Aqsa dan seterusnya dan seterusnya. Wah, nggak mungkin, jauh loh. Kalau jalan itu berbulan-bulan loh. Iya, saya dari sana. Akhirnya, udah Muhammad, kamu jangan bicara lagi karena kamu pembohong, kan begitu. Lalu gini, saya akan mengundang orang, nanti kamu bicaranya. Subhanallah, anak-anakku, benar. Allah memberi kemudahan kepada Nabi Muhammad untuk menginformasikan informasi Isra Mi'raj, tidak perlu memberi undangan, karena yang mengundang justru orang yang membencinya.
Akhirnya dia yang mengundang, terus semuanya mengundang, dan akhirnya sang pengundang tadi ketemu dengan Abu Bakar radhiyallahu an. Abu Bakar, nih Muhammad itu bilang seperti ini, dia pulang dari dari Masjidil Aqsa dan seterusnya. Kamu percaya apa yang dikatakan Abu Bakar radhiyallahu an? Wahai saudaraku, kalaupun Muhammad SAW itu berkata lebih dari itu, aku tetap percaya. Itulah Abu Bakar diberi julukan dengan As-Siddiq karena memberikan kebenaran tentang Isra Mi'raj tadi. Nah, anak-anakku, saat itu orang-orang Quraisy ngetes. Benar enggak sih Muhammad ini betul-betul dari Palestina? Ada yang tanya tentang kondisi Masjidil Aqsa seperti apa. Ditanyakan jumlah pintunya, terus di sebelah mana ada pohon apa dan seterusnya. Semuanya dijawab dengan benar. Kebetulan sesampainya di Mekah itu juga ada ya yang diundang tadi adalah orang-orang yang baru pulang dari daerah Madinah begitu. Nah, Nabi Muhammad di perjalanan itu sempat mampir di tempat persinggahan itu kafilah tadi. Ya mengambil air minumnya di situ dan seterusnya. Diceritakan. Orang-orang, oh iya juga. Tadi saya memang di sana singgahnya dan seterusnya. Nah, namun hadirin anak-anakku, ternyata untuk meyakini peristiwa yang luar biasa itu memang perlu diterima dengan iman. Untuk itulah Allah dalam Al-Quran banyak sekali memanggil orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina. Terus, kenapa? Karena Allah memang cinta, karena Allah memang sayang kepada orang yang beriman. Maka yang paling terakhir, mari kita betul-betul dengan seperti ini mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasul, khususnya sholat, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Anak-anakku, kenapa kita harus bertakwa? Halo? Kenapa kita harus bertakwa? Anak-anakku, gini. Allahur Rahman, Allahur Rahim. Ini sebagai penutup ya. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Kita yakin semua tidak ada satupun yang tidak punya salah. Tidak ada satupun yang tidak punya dosa. Namun anak-anakku, ternyata asal kita tetap bertakwa pada Allah, atiullah wa atiur Rasul, mentaati aturan Allah, mentaati aturan Rasul, insya Allah kita masih pantas untuk dimuliakan. Apa yang dimaksud dengan dimuliakan? Ternyata anak-anakku, dimuliakan artinya kita masih sempat pantas dikembalikan ke tempat asal semula manusia, yaitu surga. Ya, kita bersalah, tapi bertakwa. Bagaimana orang yang bersalah kok bertakwa? Dengan cara bertobat. Tubu ilallah taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum dzunubakum. Kita punya salah, asal bertobat akan dihapuskan segala kesalahan kita dan akan diampunkan segala dosa kita. Nah, kalau sudah seperti itu, surga mau menerima orang yang sudah tidak punya dosa. Semoga anak-anakku khususnya kelas 7 dan 8 SMP 6 Yogyakarta ini, sekali lagi, mari kita jadilah hamba-hamba Allah yang muttaqin. Bagaimana caranya? Dengan cara kita memahami, menghayati kitab suci kita, Al-Quran. Apalagi sebentar lagi ada Ramadan ya. Gunakan itu untuk menghayatinya, termasuk dalam mengamalkan sholat kita. Wudu, tolong jangan seperti orang yang cuma cuci tangan. Ya, sholat, tolong jangan seperti orang senam. Ya, tapi betul-betul dihayati. Padukan antara gerakan dengan ucapan, ada apa di situ, insya Allah punya makna yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan anak-anakku, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Tentu ada kekurangan dan lebihnya, mohon maaf dan mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga sekali lagi
kita digolongkan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang pantas dimuliakannya. Amin ya rabbal alamin. Billahil hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak banget. Haji Hafidun SPDI yang telah menyampaikan materi tentang meningkatkan kualitas iman untuk menjadi pribadi yang unggul yang dikaitkan dengan peristiwa Isra Mi'raj dan hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj, yaitu mendapatkan perintah tentang sholat, serta dari sana kita mempelajari hikmah sebagai pembentukan karakter. Untuk selanjutnya, bagi anak-anakku yang ingin bertanya, dipersilahkan. Nanti mohon kepada Ustadz Haji Hafidun SPDI untuk menjawab pertanyaan putra-putri kami dengan singkat. Silakan. Silakan untuk bertanya secara langsung. Kenapa Nabi Muhammad diperlihatkan oleh Allah SWT kondisi surga dan neraka? Ya, itu jawabannya tentu itu adalah hak Allah. Cuma bisa diambil hikmahnya begini Mbak, bahwa untuk memantapkan Nabi Muhammad dalam mengajak kebenaran, mengajak manusia supaya mengikuti aturan Allah, begitu, maka lebih mantap. Artinya apa? Barang siapa yang beramal soleh, itu loh akibatnya. Barang siapa yang beramal salah, itu loh akibatnya. Jelas. Gitu loh. Nah, terus begini Mbak. Itu pun masih ada, apa namanya ya, ada satu trik atau intrik begini. Saat itu ada yang membisikkan begitu. Nabi Muhammad, bos sudah Anda ndak usah pulang aja ke bumi. Kan di surga sudah tuh. Anda itu sudah dibuatkan istana dan seterusnya. Sudah tidak usah pulang. Begitu. Tapi apa? Tidak. Saya harus pulang ke bumi. Karena apa? Saya ingin umatku, saudara-saudaraku, betul-betul pantas juga masuk ke dalam surga. Demi cintanya kepada umatnya. Umat tidak hanya waktu itu ya, tapi umat manusia. Karena apa? Bahwa Nabi Muhammad memang diutus rahmatan lil alamin untuk semua. Maka dari itu beliau ketika menjelang wafatnya pun Mbak, bukti kalau beliau itu kenapa tidak mau tinggal saja di surga yang enak itu ya. Maka ketika mau menjelang wafatnya, katakanlah sakratul maut gitu, beliau itu nangis sejadi-jadinya. Nangis sejadinya bukan karena takut ketinggalan atau hilang, tidak. Tapi justru yang terucap adalah umatku, umatku, sholat, sholat, sholat. Kenapa? Dikhawatirkan umatnya itu banyak yang masuk neraka gara-gara apa? Gara-gara tergoda oleh dunia. Iya, maka sholat, sholat, sholat. Artinya apa? Tolong jaga sholat kita. Karena kunci surga ada di situ. Maka benar baginda Rasul mengatakan amal yang pertama kali dihisab besok adalah sholatnya. Fa idza saluhat, apabila baik, yang lain insya Allah akan baik dan sebaliknya. Begitu Mbak. Terima kasih. Ya, yang lain mungkin yang ada di rumah, kalau memang apa namanya enggak bisa lewat WA ya. Bisa lewat WA. Nanti dikirimkan lewat nomor yang ada, insya Allah di Pak Barmawi juga ada. Ye. Anak-anakku, ingat ini mungkin tambahan pesan dari saya, bahwa insya Allah siapapun
tidak boleh surut dalam belajar. Nggih. Tolong perhatikan di dalam surat 58 ayat 11. Surat Mujadalah atau Mujadilah, suratnya 58 ayatnya 11. Apa kata Allah? Di situ di potongan ayat ada disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Bahwa Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan menunaikan ilmunya. Jadi orang berilmu diamalkan tapi didasari dengan iman. Itu adalah, mari kita camkan. Sebab kalau punya ilmu tidak didasari dengan iman, arahnya nanti akan merusak. Pinter nuklir, ninggo gawe bom biar hancur manusia yang menang dirinya. Itu di hadapan Allah tidak akan ditinggikan derajatnya. Tetapi kita hanya punya ilmu cara menanam bunga. Tapi dalam rangka ingin zikir kepada Allah, ya, ingin memuliakan, melestarikan itu tanaman, bismillah lillahi ta'ala, gitu ya. Dasarnya iman, dikembangkan, ditularkan. Kelihatannya sepele. Tapi itulah insya Allah orang yang menyebarkan ilmu yang didasari dengan iman tadi, derajatnya akan ditinggikan. Maksudnya ditinggikan bagaimana? Insya Allah di dunia dimuliakan, apalagi besok di akhirat. Itu. Jadi sekali lagi, walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini, tolong jangan surut untuk belajar. Karena apa? Allah hanya akan mengangkat derajat orang yang berilmu, lebih-lebih yang didasari dengan iman. Jelasnya tadi firmannya dalam surat Mujadilah ayat 11. Terima kasih. Udah jam 10, Pak. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Haji Hafidun SPDI yang telah menyampaikan materi hari ini. Apa yang beliau sampaikan bisa kita pelajaran, kita amalkan, dan kita hari-hari. Yang tadi Bapak sampaikan dalam surat terakhir itu Al-Mujadilah, Allah akan mengangkat orang-orang yang berilman dan berilmu. Maka siap dan semangat anak-anak untuk belajar, kemudian beriman, dan selalu bersemangat. Untuk acara yang selanjutnya yaitu penutup yaitu doa yang akan disampaikan oleh Bapak Barmawi SPDI. Kepada beliau kami persilahkan. Sama. Cek. Masuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu guru sekalian, anak-anakku sekalian, setelah kita mendapatkan pencerahan siraman rohani dari Bapak Kiai Haji Hafidun SPDI, semoga kita bisa meningkat dalam mengerjakan ibadah dan tidak lupa ketinggalan kita memohon berkah adanya Isra Mi'raj ini, semoga bisa meningkatkan belajar kita, terutama
kakak-kakak kelas kamu yang sebentar lagi akan ujian, kalian juga dalam melaksanakan tugas di hampir akhir tahun ya, meskipun dalam keadaan pandemik, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan pertolongan kepada kita, memudahkan segala urusan kita, sehingga kita bisa tercapai apa yang kita inginkan, menjadikan lancar yang menjadi harapan kita, dan dimudahkan segalanya. Mari kita awali dengan baca Al-Fatihah bersama-sama. Silakan anak-anak duduk dengan baik, jangan tengok-tengok ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalina wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'ama wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa mustanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Rabbi bil Mustafa baligh ma qasidana waghfir lana ma madaya wasnal karam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa ziyadatan fi rizkina. Rabbana dolamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal khosirin. Yasir lana kullal umuri wa afina min kulli hamin aw bala'u ani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak SPDI yang telah membacakan doa. Rangkaian acara telah kita lalui. Untuk acara selanjutnya yaitu kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku kelas 7 dan kelas 8 jangan lupa untuk mencatat intisari dari kajian tadi yang disampaikan oleh Bapak Haji Hafidul SPDI. Kemudian dari acara ini nanti untuk dikirim di link GCR Agama. Oke ya anak-anak? Oke. Acara selanjutnya yaitu foto terlebih dahulu ya. Untuk dinyalakan kameranya. Ayo anak-anak dinyalakan kameranya. Ana, Pria, kemudian Nandito, Alif. Yuk, silahkan dinyalakan. Karena ini cukup banyak ya, 13 halaman, jadi Bapak cepat saja. Halaman pertama Nino, Nandito, silahkan dinyalakan. Bapak hitung 3, 2, 1. Halaman kedua dari ada Bu Fitri, ada Bu Vivi, ada Bu Yanti. Sudah nyala semua. Kamal, ayo dinyalakan. Kameranya cuk. Astagfirullah. Bahasanya dijaga ya.
Kita mulai foto 3, 2, 1. Oke, lanjut ke halaman ketiga. Oh, ada Pak Eko di sana. 3, 2, 1. Halaman keempat. Senyum dong. 3, 2, ayo senyum. 3, 2, 1. Senyum beda tadi kondo yo. Halaman ke-5. 3, 2, 1. Kancaku mau ngomong. Halaman 6, 3, 2, 1. Tujuh. Bapak hitung, senyum, 3, 2, 1. Udah, Putih ya, silahkan. Terima kasih. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada semuanya. Terima kasih kepada semuanya yang sudah bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.